Baik, salam teman-teman. Mari kita lanjut dengan kuliah pasca kolonial kita. Hari ini kita masih akan berbicara tentang wacana kolonial, terutama tentang salah satu wujudnya, yaitu wacana rasisme. Jadi itu yang akan kita perdalam hari ini. Nah, sedikit mengingatkan tentang wacana kolonial sendiri. Wacana kolonial itu apa? Nah, wacana kolonial ini fungsinya adalah sebagai legitimasi kolonialisme. Jadi membuat kolonialisme itu terkesan wajar, perlu, atau bahkan terkesan sebagai sesuatu yang baik, yang positif. Nah, dan untuk mencapai itu, wacana kolonial ini meregulasi pengetahuan dari orang Eropa atau penjajah terhadap budaya terjajah, budaya non-Barat, juga meregulasi pengetahuan pola pikir seputar hubungan antara penjajah dan terjajah. Nah, di sini yang dipakai, konsep yang dipakai ketika istilah yang muncul adalah wacana kolonial, ini merujuk ke konsep wacana atau diskurs yang digagas oleh Michel Foucault. Jadi wacana itu dalam pemikiran Foucault itu sebuah katakanlah bangunan pola pikir, bangunan pengetahuan yang mengatur dan meregulasi bagaimana sesuatu itu bisa dibicarakan. Nah, asumsi dasar di sini adalah bahwa pengetahuan itu diproduksi bukan dengan cara yang bebas, netral, tapi selalu ada asumsi-asumsi dasarnya, ada batas-batas tentang apa yang bisa diterima sebagai sebuah ucapan yang dianggap benar, yang dianggap wajar, dan mana yang dianggap di luar kewajaran, di luar yang bisa diterima. Nah, itu yang diatur oleh wacana tadi. Jadi hal-hal yang menjadi semacam kesepakatan bersama yang sering sekali tidak disadari lagi, bahwa itu adalah tidak disadari lagi sebagai sesuatu yang bisa dipertanyakan, tapi memang sudah menjadi pengetahuan bersama. Kemudian di situ dalam batas itu pembicaraan, interaksi, pengetahuan bisa berlangsung. Tepatnya kaitannya dengan rasisme, di zaman ketika kolonialisme Eropa mulai terjadi secara sistematis, bahwa ada ras yang inferior itu menjadi pengetahuan bersama yang tidak dipertanyakan siapapun, jadi itu menjadi wacana pengetahuan bersama. Nah, apa itu ras? Masuk ke topik khususnya mengenai ras dan rasisme. Jadi apa sebenarnya yang dipahami sebagai ras? Tentu saja konsep ras itu bukan sesuatu yang demikian saja ada. Dari dulu memang orang dibagi ke dalam berbagai macam ras, tapi ini konsep yang relatif baru, yang muncul terutama di masa kolonial.
Nah, jadi itu bagian dari wacana tadi. Nah, ras ini, konsep ras ini berangkat dari asumsi bahwa spesies manusia dibagi ke dalam beberapa jenis manusia atau ras manusia yang berbeda satu sama lain secara fisik, secara biologis, genetis. Nah, kemudian asumsi ini juga disertai keyakinan bahwa bukan saja orang yang berbeda ras itu misalnya berbeda warna kulitnya atau berbeda bentuk rambutnya, gitu, berbeda perawakan tubuhnya, tapi juga punya kemampuan intelektual yang berbeda, sifat yang berbeda, karakter gitu, yang berbeda, perilaku yang berbeda. Jadi tidak hanya menyangkut penampilan luar. Nah, di situ kemudian ada ras tertentu yang dianggap sebagai superior, dan ada yang dianggap sebagai inferior. Yaitu tentu saja yang dianggap superior atau paling unggul adalah ras kulit putih, dan yang lain dianggap sebagai inferior. Nah, ini yang kemudian menjadi legitimasi kolonialisme. Dalam arti bahwa kalau memang kita yakin bahwa ada ras manusia yang inferior, yang kemampuan intelektualnya misalnya tidak sama dengan manusia Eropa, maka sangat masuk akal kalau ada yang berargumentasi bahwa sebaiknya orang Eropa lah yang mengelola budaya mereka, memajukan mereka, mengatur mereka, karena memang dianggap sudah sebagai bawaan, kemampuan mereka tidak sama. Jadi itu sangat mudah digunakan sebagai legitimasi intervensi kolonial. Nah, memang kolonialisme, rasisme semacam ini itu berkembang bersamaan dengan kolonialisme. Jadi bukan berarti bahwa karena ada rasisme kemudian kolonialisme terjadi, tapi yang lebih tepat adalah sebaliknya, yaitu karena kolonialisme terjadi dan membutuhkan legitimasi, maka rasisme ini dikembangkan dengan sangat sistematis. Jadi dikembangkan sebagai sebuah sistem pengetahuan yang kemudian bisa digunakan sebagai legitimasi, dan juga digunakan dalam berbagai praktek kolonial. Nah, sebelumnya kalau kita melihat ke sejarah di Eropa sendiri, sebelumnya representasi manusia dengan kulit yang berbeda, kulit yang gelap misalnya, itu tidak selalu buruk. Jadi misalnya di gambar ini kita melihat patung seorang santo Koptik dari Afrika yang digambarkan dengan kulit hitam di sebuah gereja di Jerman, dan itu patung seperti itu bisa hadir secara wajar tanpa muncul kesan bahwa kulit hitam ini sesuatu yang buruk, yang negatif, yang membuat seseorang memiliki karakter rendah, Nah, ini kan seorang santo, berarti sangat dihormati dan tetap digambarkan dengan kulit hitam, Nah, ini berasal dari masa
sebelum masa kolonial. Jadi di situ ada representasi yang jauh lebih cair daripada apa yang ditemukan kemudian di masa kolonial, di mana secara terstruktur orang kulit hitam selalu digambarkan negatif. Baik, sebentar. Nah, yang menarik dalam wacana rasisme ini dan menjadi salah satu kekhasannya adalah bahwa sains sangat berperan di situ, yaitu di zaman kolonial ini, abad ke-19, ke-20, 20 awal, rasisme ini memang dilegitimasi secara saintifik. Jadi ada sekian penelitian di bidang biologi, anatomi, antropologi, yang kemudian bertujuan untuk membuktikan adanya ras ini, mendefinisikan karakteristik berbagai macam ras, mencoba untuk mencari tepatnya apa ya yang bisa dipakai untuk membedakan satu ras dengan yang lainnya, ciri tubuh yang berbeda itu seperti apa, klasifikasinya itu sangat semakin canggih, jadi semua itu terlegitimasi dengan penelitian-penelitian saintifik ini. Di sains di sini memang sangat bekerja sama dengan erat dengan kolonialisme, bukan dalam arti sengaja memproduksi sesuatu yang palsu, tapi memang sains digerakkan oleh semangat zamannya dan kemudian membuktikan apa yang dibutuhkan, tentu dengan meyakini bahwa itu benar. Jadi ya legitimasi ini, legitimasi kolonialisme ini bukan sekedar semacam konsep atau pandangan common sense, tapi sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran saintifik. Nah, yang banyak terjadi di masa itu adalah di mana-mana ya dilakukan oleh peneliti, baik misalnya di tanah jajahan sendiri terhadap pribumi, ataupun dalam kesempatan-kesempatan di mana orang non-Eropa itu datang atau didatangkan ke Eropa, ada usaha untuk meneliti tubuh secara mendalam, dalam arti mengukur berbagai bagian tubuh, mengamati postur tubuh atau detail-detail tubuh orang non-Eropa dalam rangka mendefinisikan batas-batas ras ini, melakukan klasifikasi rasial ini. Jadi mengukur semua bagian tubuh, tapi terutama sekali yang menjadi obsesi adalah mengukur tengkorak kepala, Jadi bentuknya dan ukurannya itu yang menjadi penting, tentu juga terkait dengan otak. Jadi salah satu alasan kenapa tengkorak menjadi penting, karena dengan demikian seakan-akan ya bisa dibuktikan bahwa memang manusia tertentu itu lebih bodoh, kurang kemampuan intelijensinya, karena ukuran otaknya dianggap lebih kecil dan itu dilihat dari bentuk dan ukuran tengkorak. Nah, jadi ini di sini kita melihat foto dari sebuah film yang menarik, judulnya Black Venus.
film ini menggambarkan sebuah kejadian nyata, ya, seorang perempuan dari Afrika Selatan yang datang dari suku yang dianggap punya kekhasan fisik tertentu. Nah, ini perempuan ini didatangkan ke Eropa, dipamerkan di berbagai tempat di Eropa, jadi orang bisa menontonnya dan membayar untuk itu. Kemudian juga dia baik sebelum maupun setelah meninggal dia diukur-ukur, diteliti tubuhnya. Di sini dalam adegan di film itu, ini setelah dia sudah meninggal, ini patung dari tubuhnya, kemudian juga gambar-gambar yang bahkan menggambarkan kelaminnya yang konon punya kekhasan tersendiri. Nah, ini kemudian menjadi bahan sebuah kuliah. Jadi membicarakan perempuan ini sebagai wakil dari kelompok rasial tertentu. Ya, hal-hal seperti itu yang di film itu digambarkan dengan menarik, dengan juga menunjukkan bagaimana orang yang dipertontonkan dan diukur ini mengalaminya, gitu. Hal seperti itu menjadi kekhasan zaman tersebut dan bagian dari wacana rasisme ini. Nah, khusus terkait bentuk tengkorak tadi, pada tahun 1886 gitu, sampai akhirnya ada kesepakatan antar peneliti Inggris tentang cara membedakan ras berdasarkan bentuk tengkorak. Jadi itu hanya satu momen dalam seluruh wacana itu, di mana dirundingkan antar para saintis itu tentang tepatnya bagaimana mengkategorikan manusia ke dalam ras, seperti apa saja rasnya dan batasnya, nama-namanya dan sebagainya. Nah, di situ kemudian ada momen-momen seperti itu, seperti momen kesepakatan ini untuk membedakan ras berdasarkan bentuk tengkorak. Nanti akan kita lihat juga bahwa itu masih punya relevansi yang lebih jauh. Nah, ini sekedar karena juga terasa nyambung ya dalam kenangan saya sendiri sebagai orang Eropa. Sebelumnya, jadi jauh sebelum kesepakatan seputar tengkorak sebagai kategori atau cara mengukur ras yang paling tepat, di sini ada seorang ahli anatomi asal Prancis, salah satu yang saintis pertama yang membahas ras dan mencoba membuat kategori ras. Dia membagi manusia menjadi 3 ras, yaitu sederhana sekali, ras putih, ras kuning, ras hitam. Nah, ini bagi saya menarik juga karena warna yang sering digunakan yang tentu saja tidak mencerminkan realitas. Tidak ada manusia yang kulitnya benar-benar putih atau hitam, apalagi kuning, kan itu hanya warna yang digunakan sebagai simbol untuk menamai warna yang sebenarnya sangat beragam. Nah, tapi bagi saya ini menarik karena memang memiliki pengaruh ya, bagaimana imajinasi terhadap manusia lain. Nah, saya di sini mengambil bagian dari sebuah komik yang sering saya baca di masa kecil, yaitu komik Lucky Luke dari tim yang sama yang juga membuat komik Asterix. Jadi di
di komik ini dia settingnya di Amerika Serikat, tapi ada satu tokoh yang merupakan orang Cina, yaitu tukang laundrynya gitu. Nah, dan menarik betapa tukang laundry ini memang digambarkan seperti di sini, yaitu punya warna kulit yang kuning terang seperti ini. Jadi ya memang ada imajinasi seperti ini, bahwa ada manusia berkulit kuning, orang Asia itu berkulit kuning, itu memang kemudian masuk ke imajinasi umum orang Eropa, dan memang waktu kecil saya juga membayangkannya seperti itu. Sedangkan orang kulit putih ya selalu digambarkan dengan warna kulit seperti aslinya, bukan ya, putih seperti kertas, bukan. Nah, kemudian lebih lanjut tentang konsep ras secara saintifik, bagaimana dikembangkan secara saintifik, dan ini juga kita kembali ke persoalan ukuran tengkorak tadi. Jadi yang sangat berperan penting dalam perkembangan saintifik ini adalah buku Charles Darwin, The Origin of Species. Seperti yang kita ketahui, buku itu berbicara tentang evolusi. Jadi ya bagaimana di situ konsep seleksi alam menjadi penting, yaitu bagaimana dalam satu spesies biasanya yang survive adalah yang teradaptasi paling baik, yang paling sehat. Jadi dengan itu evolusi terjadi, bahwa yang survive adalah bagian tertentu, individu-individu tertentu dari satu spesies, dan itu yang kemudian bereproduksi, banyak bereproduksi, dan dengan cara itu ada perubahan terus-menerus, ada evolusi. Itu kalau saya tidak salah paham, saya bukan ahli ahli evolusi. Nah, konsep ini kemudian diadaptasi menjadi bagian dari pemahaman seputar ras. Dan ini yang kita sebut sebagai social Darwinism, Darwinisme sosial. Nah, di situ ras itu dikaitkan dengan evolusi, yaitu ras kulit putih dipandang sebagai yang paling maju. Jadi sudah yang paling paling maju dalam proses evolusi ini. Nah, sehingga di situ juga gitu dengan dengan alasan seleksi alam tadi layak mendominasi ras lain, seakan-akan memang sudah sewajarnya karena proses evolusi memang seperti itu. Kemudian juga ada muncul pemahaman betapa ras itu perlu dikembangkan secara terencana. Nah, jadi ini menyangkut terutama seksualitas dalam konteks kolonial. Jadi sering sekali muncul kekhawatiran jangan sampai ras ini saling mengkontaminasi, terutama jangan sampai ras superior, ras kulit putih itu terkontaminasi oleh ras lain yang dianggap inferior. Nah, karena dapat menurunkan derajatnya, konon. Gitu. Nah, jadi harus dijaga kemurniannya. Jadi di mana-mana dalam praktek kolonialisme, walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda, biasanya ada usaha untuk mengatur dan membatasi hubungan seksual antar ras. Jadi ya di Hindia Belanda misalnya,
sempat ada praktek orang Belanda mengambil pasangan perempuan lokal yang disebut nyai, tapi dalam perkembangannya itu dipandang sebagai kurang baik, dan kemudian ketika transportasi semakin mudah dan perempuan-perempuan dari Eropa atau khususnya dari Belanda bisa didatangkan, maka praktek seperti itu menjadi tidak begitu ditoleransi lagi, atau kadang-kadang dianggap sebagai bisa diterima hanya untuk orang yang berada di tingkat relatif rendahan, tapi untuk elitnya, orang Belandanya, dituntut untuk memiliki pasangan atau istri sesama orang Belanda. Jadi ada usaha seperti itu, dan juga di mana-mana di Hindia Belanda maupun di tanah jajahan lainnya, anak-anak dari pasangan seperti itu, pasangan beda ras, itu pasti statusnya dianggap berbeda. Kadang-kadang ada stereotipe negatif tentang karakter mereka dan sebagainya. Jadi selalu ada kekhawatiran semacam itu seputar kontaminasi percampuran ras. Nah, dalam konteks dengan evolusi tadi, di bawah ini kita melihat sebuah gambar di mana memang evolusi kemudian diimajinasikan sebagai sebuah perjalanan, kan memang dari Charles Darwin, dari jenis kera tertentu yang kemudian lama-lama menjadi manusia. Nah, di dalam gambar ini kita melihat bagaimana ini kemudian juga dikaitkan dengan ras, yaitu dianggap bahwa orang kulit hitam dari segi tampilan luarnya maupun dari bentuk tengkoraknya itu masih lebih dekat dengan kera itu, sedangkan orang kulit putih Eropa berbeda tengkoraknya. Jadi seakan-akan ini mencerminkan sebuah perkembangan yang masih tertinggal di masa kini. Jadi seakan-akan orang Afrika ini memang masih berada di stadium yang lebih awal, yang tercermin dari bentuk tengkoraknya ini. Nah, ini imaji mirip dengan kera, gitu kan, masih lebih terkebelakang dalam perjalanan evolusi manusia, gitu kan. Itu imaji yang terus-menerus muncul, gitu kan. Misalnya kita sempat berbicara tentang novel Pramudia, tetralogi Pramudia, di mana tokoh utamanya itu namanya Mingke, yang awalnya namanya itu justru berasal dari kata monkey. Jadi ejekan yang dia terima dari teman-temannya dan kemudian dia pakai saja gitu, sebagai namanya gitu, sebagai semacam resistensi juga. Nah, sampai sekarang juga persoalan ini, ya, imaji monyet ini tetap muncul. Foto di bawah ini adalah dari salah satu demonstrasi terkait rasisme terhadap orang Papua yang belum lama ini terjadi di Indonesia. Jadi di situ juga muncul sebutan monyet itu, kemudian imaji monyet, kata-kata protes seputar kami bukan monyet dan sebagainya, itu muncul terus-menerus. Jadi konotasi manusia berkulit hitam dengan monyet yang
berasal dari masa kolonial itu terus-menerus dihidupkan kembali sampai saat ini. Ini bagian dari wacana rasisme yang terus-menerus berbekas. Nah, kalau kita kemudian memandang dari pengetahuan masa kini, juga pengetahuan saintifik, secara saintifik konsep ras saat ini kurang layak dipertahankan. Hanya sedikit ya saintis yang pada saat ini masih berusaha mempertahankan konsep ini. Umumnya itu dianggap sebagai sesuatu yang keliru, yang secara saintifik tidak ada. Jadi ya memang secara saintifik kalau mau dibuktikan bahwa antar manusia yang memiliki misalnya warna kulit yang sama dan bentuk tubuh, bentuk rambut dan sebagainya yang serupa, kalau mau dibuktikan bahwa memang ada persamaan yang lebih antar mereka secara genetis, apalagi secara karakter, secara kemampuan, maka ini ternyata tidak terbukti. Sama ya memang hanya beberapa karakteristiknya itu. Maka konsep ras itu pada dasarnya tidak bisa dipertahankan. Sehingga pada masa kini kita berbicara tentang ras itu bukan lagi sebagai sesuatu yang terbukti secara saintifik dari segi biologis atau anatomi, tapi sebagai sebuah konstruk sosial. Nah, kenapa kemudian kalau terbukti bahwa secara saintifik konsep ini tidak bisa dipertahankan, kenapa kita tetap berbicara tentang ras ya gitu kan? Kenapa tidak kita abaikan saja konsep itu, karena memang toh telah terbukti bahwa ras itu tidak ada gitu kan? Jadi bagaimana untuk apa kita tetap menggunakannya, termasuk di tulisan-tulisan teoritis, di kajian budaya, di kajian pasca kolonial ini gitu, di seluruh humaniora dan ilmu sosial kan kita sering menemukan pembahasan tentang ras gitu dalam bahasa Inggris race gitu. Jadi justru ya karena memang kita di situ membahasnya sebagai sebuah konstruk sosial yang telah mewujud gitu. Jadi walaupun secara ilmiah ras itu memang tidak ada, tapi karena dikonstruksi selama sekian waktu, maka pada kenyataannya saat ini ras itu ada. Ada kelompok yang diperlakukan sebagai ras yang berbeda. Dan yang merasa bahwa mereka adalah seras. Mereka berbeda dari yang warna kulitnya berbeda. Jadi lewat konstruk sosial ini ras telah diciptakan dan untuk mendeskripsikan itu maka konsep ras itu tetap dibutuhkan. Kalau konsep ras itu tidak ada lagi, dianggap tidak dibutuhkan lagi, maka pengalaman rasisme misalnya akan sulit dideskripsikan. Jadi memang konsep itu tetap dibutuhkan, tapi kita menggunakannya saat ini memang harus selalu mengingat bahwa ini sebuah konstruk sosial, bukan sebuah realitas yang bisa dibuktikan secara saintifik tadi. Di wacana-wacana saintifik yang kita bicarakan tadi adalah bagian dari bagaimana ras itu dikonstruksikan secara sosial lewat praktek sains tadi. Nah, salah satu cara
bagaimana saat ini kita bisa secara konseptual memahami apa itu race gitu atau ras gitu, tanpa menganggapnya sebagai sebuah realitas tubuh yang memang secara biologis atau anatomis itu ada gitu, terbukti gitu, tapi sebagai sesuatu yang dikonstruksi terus-menerus adalah dengan melihatnya bukan sebagai sebuah keadaan. Jadi ras bukan sebagai bagian dari identitas seseorang, ciri khas seseorang, tapi sebagai sebuah tindakan. Jadi ini pendekatan yang dipakai di beberapa tulisan Mutakhir tentang ras ini. Yang dipakai di situ bukan lagi kata race, tapi racing gitu kan, sebagai sebuah kata kerja gitu kan, meraskan gitu kan. Jadi yang dideskripsikan di situ bukan misalnya saya adalah ras kulit putih misalnya, tapi di momen-momen tertentu saya diraskan sebagai kulit putih. Jadi itu bukan sesuatu yang terus-menerus menjadi ada bersama kita, gitu. Seakan-akan terberi ada dalam tubuh kita, tapi itu adalah sesuatu yang terjadi di momen tertentu ketika terjadi konstruksi sosial. Nah, contohnya bisa dibayangkan misalnya mungkin mayoritas dari kalian yang orang Indonesia sehari-hari hidup di tengah orang yang sama-sama warna kulitnya mirip gitu. Tidak muncul persoalan ras, tapi taruhlah misalnya suatu saat bepergian ke Eropa atau ke Amerika Serikat, kemudian tiba-tiba berada dalam situasi dipandang sebagai yang lian gitu. Merasa dipandang, lalu dipandang itu bukan sebagai individu, tapi sekedar sebagai warna, gitu. Sebagai yang warna kulitnya berbeda. Nah, itu momen di mana seseorang itu diraskan. Jadi tadinya ras itu mungkin tidak hadir, tidak ada momen racing, tapi di momen itu tiba-tiba seseorang itu mengalami diraskan, mengalami diberi ras, dianggap sebagai memiliki ras. Jadi bagi saya ini pendekatan yang menarik, yang potensial, dan yang membantu kita dalam memahami momen-momen konstruksi itu gitu. Kalau kita berbicara tentang konstruksi sosial kan kadang-kadang bagaimana ya menggambarkannya itu seakan-akan tidak konkret, tapi kalau kita membayangkan racing sebagai sebuah tindakan gitu, kita bisa mencari momen-momen ketika tindakan atau pengalaman khas itu terjadi gitu, dan seperti apa wujudnya. Baik ya, ini mungkin sebagai contoh tambahan untuk mengilustrasikan juga betapa uniknya ya wacana rasisme ini dan konsep ras ini di masa kolonial ketika itu dianggap sebagai sesuatu yang scientific. Nah, kasus orang Irish ini yang cukup unik gitu. Kalau dilihat dari perspektif orang Indonesia, mungkin kesannya orang Irlandia dengan orang Inggris itu kan sama-sama kulit putih, tidak terlihat banyak perbedaannya. Tapi dalam wacana saat itu, di masa kolonial, orang Irlandia dikonstruksi sebagai ras yang berbeda daripada orang Inggris. Ini juga
fungsinya serupa dengan pandangan rasis terhadap orang Afrika, orang Asia misalnya, karena ada relasi yang tidak setara antara orang Inggris dengan orang Irlandia. Maka di kajian pasca kolonial juga pembahasan tentang Irlandia sering disertakan sebagai kaum yang dalam arti tertentu juga ikut menjadi terjajah. Nah, jadi orang Irlandia di sini bahkan disebut sebagai Afrikanoid, gitu kan. Jadi mirip dengan orang Afrika secara ras, gitu kan. Jadi walaupun ciri utama yang biasanya digunakan sebagai petanda ras yaitu warna kulit, itu tidak ada pada mereka. Mereka bukan berkulit hitam, gitu kan. Tapi dari bentuk kepala, bentuk tengkorak, gitu kan, mereka dianggap lebih mirip dengan orang Afrika daripada dengan orang Inggris atau orang Eropa lainnya. Jadi ada antropolog saat itu, gitu kan, John Bedu, yang membuat sebuah indeks untuk mengukur ras seperti itu, mengukur sejauh mana kelompok tertentu itu punya kemiripan dengan orang Afrika atau negro, gitu, yang disebut negro di saat itu, gitu. Dan dari gambar ini juga tercermin bagaimana konsep itu kemudian digunakan untuk menilai orang Irlandia. Jadi yang kiri ini orang Irlandia, di tengah orang Inggris, kemudian di kanan itu negro ya tulisannya. Nah, antara orang Irlandia dan orang negro itu dibuat ada kemiripannya, gitu. Jadi seakan-akan orang Irlandia itu lebih dekat secara rasial ke situ, dan karena itu juga bisa dianggap sebagai inferior. Jadi ini untuk melihat betapa rumitnya ya konstruksi sosial bernama ras ini, di mana antar orang kulit putih pun bisa ada yang kemudian dikonstruksi sebagai berbeda ras atau ras inferior untuk melegitimasi relasi kuasa tertentu.